Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Maka kita lanjutkan sesi yang kedua pada pertemuan ini, yakni sesi kita kitab Syarh Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik sampai pada bait yang ke-19. Ini wa fi'lu amrin wa mudiyyin. Wa fi'lu amrin wa mudiyyin. Wa mudiyyin. Punya antum wa mudiyyin juga ya? Iya, fi'lu amrin wa mudiyyin. Iya. Wa fi'lu amrin wa mudiyyin. Ataf dari amrin ya. Kalau ataf dari amrin berarti seharusnya wa fi'la amrin wa mudiyyin. Fi'la. Wa fi'la amrin wa mudiyyin. Tapi bisa aja sih memang udah umum juga ya wa fi'lu amrin wa mudiyyin. Wa fi'lu amrin wa fi'lu mudiyyin. Mudiyyin gitu. Iya. Seharusnya kan wa fi'la amrin wa mudiyyin. Oh iya. Fi'la, maksud saya fi'lanya dimusannakan. Fi'lan. Iya, fi'lani, benar, fi'lani. Wa fi'la amrin wa mudiyyin. Dari dulu kayak gitu. Hah? Iya. Dari dulu kayak gitu. Hafalannya. Apalagi kayak gitu. Karena pernah berubah. Yakin anta? Wah, apa bilang dari sini? Jawab enggak ada. Bawahnya kalau itu aja minta jawab tahu. Coba kita buktikan ya. Apakah memang demikian? Iya, fi'lu amrin wa mudiyyin gini. Iya. Mudiyyin. Dari mana ke sini? Iya. Kumpul kayak di masalah. Imam Syatibi justru membacanya wa mudiyyin. Namun banyak dari mereka yang tetap yang membacanya dengan wa mudiyyin. Cuma kalau hah? Iya, kalau wa mudiyyin itu pas. Ma'tuf alaihnya adalah fi'il. Ya, dia ataf dan ma'tuf alaihnya fi'il gitu. Karena kalau misalkan wa fi'lu amrin wa mudiyyin, seharusnya kan wa fi'la amrin. Kemudian apalagi di situ bunia. Ya. Bunia berarti kan keduanya dimabnikan. Berarti kan seharusnya ya fi'il amr dan madhi itu dimabnikan kan gitu ya. Jadi maksudnya dua ya. Karena kalau wa fi'lu amrin berarti kan bunia ini adalah khabar bagi bunia, khabar bagi apa? Fi'il, dan fi'il isim mufrad kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi memang di situ ada perselisihan ya. Ternyata. Baik, jadi wa fi'lu amrin wa mudiyyin tapi juga bisa dibaca wa fi'lu amrin wa mudiyyun. Bunia wa a'ribu. Wa a'ribu ini fi'il amr atau fi'il madhi ini? Hah? Di situ a'rabu ya? Berarti kalau a'rabu waw ini siapa maksudnya? Ulama nahu ya. Baik. Ya, bisa jadi demikian ya. Atau wa'ribu. Ya, kalau misalkan fi'il amr berarti kalian i'rab lah ya. Kalian nyatakanlah bahwa mudhari itu isim mu'rab. Afwan, fi'il mu'rab. Wa'ribu mudhari'an in 'ariya. Tapi ini enggak putus sampai di sini ya. Ini enggak enggak siap sampai di sini. Lanjut ke bait berikutnya, itu bait ke-20. In 'ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin. Dan fi'il amr ya. Fi'il amr dan fi'il madhi itu hukumnya mabni. Ya, kalimatnya mabni. Bunia maksudnya ya dibinakan, atau dengan kata lain berarti dimabnikan. Jadi fi'il amr dan fi'il madhi itu hukumnya mabni. Wa'ribu mudhari'an in 'ariya min nuni. Berarti maksudnya fi'il mudhari itu hukumnya mu'rab jika dia itu kosong dari nun taukid mubasyarah. Ya, nun taukid yang secara langsung. Nah, ini juga saya bingung ini ya. Min nuni taukidin mubasyirin. Ya. Bersambung nun taukid secara langsung. Iya. Mubasyirin. Kenapa nggak mubasyiratin? Itu yang saya bingung ya. Hah? Iya kan? Ada yang punya jawabannya? Min nuni taukidin mubasyirin. Saya ngerasanya seharusnya min nuni taukidin mubasyiratin.
Ada yang punya jawaban? Ke naat ke nun ya. Naat ke nun. Itu soalnya sih. Iya. Ada yang punya solusi? Atau mungkin ada ini juga? Bentar ya, kita lihat lagi. Min nuni tauhidin mubasyirin. Nggak ada pembahasan pula untuk mubasyirnya. Wah, nggak tahu saya. Ya, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab saya kenapa mubasyirin ini. Ya. Jadi min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin. Jadi lamma faraqa. Ya, jadi intinya fi'il mudhari itu mu'rab ya, wa'aribu ya, atau tadi wa'arabu ya, wa'arabu ya, dan mereka mengi'rabkan mudhari atau dengan kata lain berarti menyatakan fi'il mudhari itu sebagai fi'il yang mu'rab, sementara fi'il amr dan fi'il madhi itu dinyatakan sebagai fi'il yang mabni. Namun untuk fi'il mudhari dia itu mu'rab, ada ketentuan. Ya, fi'il mudhari dia mu'rab itu ada ketentuan, di mana di sini Ibnu Malik menyebutkan ketentuannya in ariya min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inathin. Kalau memang tidak bersambung dengannya nun taukid secara langsung dan nun inas. Ya, itu ketentuan dari fi'il mudhari yang kita nyatakan hukumnya mu'rab. Jadi fi'il mudhari itu mu'rab, ketentuannya jika dia kosong dari nun taukid. Ya, jika dia tidak terhubung ya, atau dengan kata lain jika nun taukid tidak bersambung dengannya secara langsung dan jika jika nun inas tidak bersambung dengannya. Jadi jika nun taukid tidak bersambung dengannya secara langsung dan begitu pula dengan nun inas. Seperti contohnya yaru'na manfutin. Nah, lamma faragha min bayanil mu'rab wal mabniyi minal asma'i syar'a fi bayanil mu'rabi wal mabniyi minal af'ali. Saat Imam Ibnu Malik selesai dari penjelasan isim mu'rab ya, dan mabni, maka dia pun mulai masuk ke penjelasan fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Wa madhhabul basriyin annal i'raba aslun fil asma'i far'un fil af'ali. Ya, namun di sini Ibnu Aqil sebelum melanjutkan penjelasan ataupun syarah untuk baitnya Ibnu Malik, dia agak sedikit melebar dengan menerangkan bahwa madhab Basrah itu ya, menyatakan i'rab itu merupakan asalnya isim, cabangnya fi'il. Ya, jadi i'rab itu merupakan asalnya isim. Maksudnya apa? Hukum asal bagi isim dan hukum cabang bagi fi'il. Jadi kalau ada fi'il itu i'rab atau kalau fi'il itu punya hukum i'rab, itu sifatnya cabang. Bukan hukum aslinya fi'il. Hukum aslinya fi'il adalah apa? Bina. Adapun hukum aslinya isim adalah i'rab. Dan kalau ada isim yang bina, berarti itu cabang. Nah, demikian. Fal aslu fil fi'li al bina indahum. Ya, ini indah madhabil basriyin. Ya. Dan asal pada fi'il, maksudnya hukum asal bagi fi'il adalah al bina menurut mereka. Wa dhahabal kufiyun, sementara mazhabnya Kufah, ila annal i'raba aslun fil asma'i wa fil af'ali. Menurut mazhab Kufah, di mana mereka berpandangan bahwa i'rab itu merupakan hukum asal bagi isim dan bagi fi'il. Sementara kalau Basrah beranggapan, ya mazhab Basrah beranggapan i'rab itu hukum asal bagi isim tapi bukan hukum asal bagi fi'il. Justru hukum cabang bagi fi'il. Ya. Enggak, bukan. Ini bukan akas ini, ya, bukan akas. Bukan kebalikan. Perhatikan saya ulangi. Madhab Basriyin ya, beranggapan bahwa i'rab itu merupakan hukum asal bagi isim dan merupakan hukum cabang bagi fi'il. I'rab ya, merupakan hukum asal bagi isim dan merupakan hukum cabang bagi fi'il. Tapi orang Kufah ataupun mazhab Kufah justru beranggapan
i'rab itu hukum asal bagi isim dan hukum asal bagi fiil. Dua-dua. Iya. Jelas? Ini bukan akas ya. Baik. Tapi di sini Imam Ibnu Malik Ibnu Aqil maksud saya ya, Imam Ibnu Aqil mentarjih dengan mengatakan wal awwalu huwas sahih katanya. Atau bahkan lebih tepatnya mentashih ya. Iya, mentashih dengan mengatakan wal awwalu huwas sahih katanya. Maksudnya apa? Pandangan mazhab Basriyin itu yang benar. Ya, karena dia katakan di sini yang pertamalah yang benar. Ya, jadi di sini mentashih ya, bukan mentarjih bahkan. Wa naqala Diyauddin bin Alaj ataupun bin Ilaj ya, saya nggak tahu juga namanya ini bin Alaj atau bin Ilaj ya. Jadi wa naqala Diyauddinu benul atau benal atau benil. Bang Budi. Wa naqala Diyauddini ya, wa naqala Diyauddini benu atau Diyauddini beni atau Diyauddini bena. Bang Budi. Hah? Sebagai mubdal minhunya? Iya, baik. Wa naqala Diyauddin ibnul Ilaj. Cuma sini saya nggak tahu bacanya ini Ilaj atau Alaj. Ya, cuma di sini saya bacakan aja Ilaj ya. Fil basiti anna ba'dhan nahwiyyin dhahaba ila anna al-i'raba aslun fil af'ali far'un fil asma'i. Nah, ini baru akas dari mazhab pandangan mazhab Basriyin. Nah, demikian. Namun ada nukilan di sana. Bukan maksudnya nahwiyin. Gimana? Nahwiyin. Anna ba'dhan nahwiyyin. Iya, akas dari kebalikan dari pandangan mazhab Basriyin ya. Iya. Kebalikan dari pandangan mazhab Basriyin. Nah, ini cukup ekstrim ya. Di sini cukup ekstrim di mana kata Ibnu Malik, kata Ibnu Aqil, Diyauddin Ibnul Alaj ya. Ibnul Ilaj atau Ibnul Alaj ya. Jadi Diyauddin itu menukil ya, ada menukil dari sebahagian nahwiyin ya. Dia menukil dari sebahagian nahwiyin di mana mereka sebahagian nahwiyin tadi ya, sebagian nahwiyun tadi beranggapan bahwa i'rab itu merupakan asal bagi fiil, hukum asal bagi fiil, namun justru hukum cabang bagi isim. Ya, kebalikannya malah ya. Nggak tahu apa landasannya. Apakah karena memang isim mabni itu lebih banyak macamnya, bukan lebih banyak lafaznya ya, lebih banyak macamnya dibandingkan isim apa namanya itu isim mu'rab ya, karena isim mu'rab itu cuma ada 5. Itu 9 itu kalau saya bilang itu 9 bukan 9 ya, itu 9 itu nggak tepat, yang benar itu ya 5 atau mungkin 6 lah kita katakan ya. Ya, atau sebentar-bentarnya 7, karena kayak al-maksur yang ada di Muyassar, al-maksur, al-manqus, kemudian as-sahih, ya itu kan masuk komponen-komponen yang sebelumnya ya. Misalkan al-maksur, al-manqus ya itu masuk ke mufrad. Ya tafadhal, masuk ke mufrad dan sebagainya ya. Nah, jadi demikian. Jadi justru beranggapan hukum asal isim itu adalah hukum asal fiil itu adalah i'rab, sementara i'rab itu merupakan hukum asal bagi isim. Ya, ini cukup ekstrim ya, malah kebalikan dari pandangan mazhab Kufah. Mazhab Basrah, wallahu alam. Wal mabniyu minal af'ali darban, dan fiil yang mabni itu terbagi kepada 2. Ya. Fiil yang mabni itu terbagi kepada 2. Ahaduhuma mattufiqa ala binaih. Yang pertama, pembahagian yang pertama ya, atau jenis yang pertama yang disepakati oleh mereka kebinaannya, ala binaihi, kemabniannya ya, kalau bahasa kita begitu ya. Dan apa itu yang disepakati kebinaannya? Al-madhi, yaitu adalah fiil madhi. Wa huwa mabniyun 'alal fathi, dan binanya itu dengan fathah kalau bahasa kita. Tapi kalau bahasa Arab bukan dengan fathah tapi 'alal fathi. Kalau bahasa kita dengan fathah ya. Jadi alanya kita artikan dengan, karena itulah bahasa yang pas di bahasa Indonesia, Namun di bahasa Arab yang tepat menggunakan ala. Ya, mabniun 'alal fathi. Kalau kita mabni dengan fathah. Contohnya seperti daraba. Ya, jadi ini disepakati ya.
Kebinaan fi'il madhi itu disepakati, kemabnian fi'il madhi itu disepakati, dan binanya itu dengan fathah. Seperti daraba, wantalaqa, dan intalaqa. Ma lam yattasil bihi wawu jam'in. Ma lam yattasil bihi wawu jam'in fayudhammu. Aw dhamiru raf'in mutaharrikin fayuskan. Fayusakkanu. Atau bisa juga fayuskan ya. Enggak ya, sakkana ya. Ya kayaknya pakai sakkana ya. Kalau fayuskan berarti askana. Askana kayaknya nggak bisa diartikan mensukunkan ya. Iya, fayusakkanu ya, mungkin begitulah ya. Baik, fayusakkanu. Selama, jadi kan kita katakan tadi bahwa binanya fi'il madhi itu dengan fathah selama waw jamak tidak bersambung dengannya. Ya, perhatikan bahasanya di sini. Malam yattasil bihi waw jam'in. Mana fa'il yattasil? Iya, waw. Nah, oleh karena itu mau nggak mau wawnya lah yang kita bilang bersambung, bukan fi'ilnya yang bersambung. Jadi kita tidak mengatakan selama fi'ilnya bersambung dengan waw jamak. Tapi di sini justru bahasanya selama waw jamak tidak bersambung dengan fi'ilnya. Iya. Cuma kadang orang Indonesia suka ngebalik malahan ya. Iya. Takutnya kalau kebiasaan kebalik, otaknya pun ikut kebalik nanti takutnya. Baik. Gimana? Kalau kita rumahnya nyambung teras. Iya, rumahnya nyambung ke teras. Nyambung ke rumah ya. Ya benar-benar. Masya Allah. Iya, di situ agak lucu ya. Jadi kita harus membiasakan juga membalikkan otak kita ya, membalikkan ke yang tepatnya gitu. Ya, di sini seperti di sini malam yattasil bihi waw jam'in. Nah, kalau kita biasanya ngomongnya selama waw jamaknya selama fiilnya tidak nyambung dengan waw jamak. Tapi yang tepat adalah Kalau wantalaqa itu Indonesia apa? Intalaqa tadi. Intalaqa artinya berpindah. Ya berpindah lah. Kenapa, Bang? Intalaqa. Selama Hah? Itu bicara tentang wantalaqa enggak? Bukan, itu contoh, Bang. Intalaqa itu contoh. Contohnya daraba dan intalaqa. Intalaqa itu artinya, sebentar ya, berpindah seingat saya. Tapi nonnya itu non tambahan. Infaal. Nakol. Entalak. Oh, bukan. Talak lah ya. Infaal. Talak. Oh iya. Menghancur. Kalau intaala baru intalak. Muncul. Intalaqa ya, muncul ataupun juga bisa artinya pergi ya. Fantalaqa seperti yang terdapat di dalam hadis Jibril. Ya, apa namanya? Gimana tuh lafaznya? Fantalaqa, kemudian dia pun bergerak gitu ya. Ya wallahu a'lam. Apa namanya? Kok fantalaqa? Kemudian dia muncul gitu ya. Muncul bisa juga. Iya, muncul ya. Ya pokoknya itulah artinya. Yang jelas ini bukan ini ya, Bang Budi, bukan apa namanya? Ini contoh ini. Contohnya daraba, contoh lain intalaqa gitu loh. Nah, itu tadi binanya alal fathi ma lam yattasil bihi waw jamak. Selama waw jamak tidak terhubung ataupun tidak bersambung dengan fiil tersebut. Nah, kalau bersambung bagaimana? Maka jawabannya fayudhammu. Ya, kalau bersambung maka didhammahkan. Ya, kan begitu. Atau selama tidak bersambung dengan dhamir mutaharrik. Ya, atau selama tidak bersambung atau selama dhamir mutaharrik tidak bersambung ya, atau selama dhamir mutaharrik tidak bersambung dengannya. Kalau bersambung bagaimana? Maka jawabannya fayusakkan. Ya, maka disukunkan. Nah, berarti artinya kesimpulannya di sini Ibnu Aqil sedang menjelaskan kepada kita bahwa binanya fi'il madhi itu alal fathi atau alal dhammi atau alas sukuni. Nah, demikian. Jelas? Baik. Watsani makhtalafa fi bina'ihi. Dan yang kedua adalah yang diperselisihkan kebinaannya. Warrajih annahu mabni. Nah, kalau di sini dia melakukan tarjih ya. Bukan tashih. Di sini hanya melakukan tarjih. Warrajih, namun yang unggul adalah bahwa hukumnya mabni. Dan apa fiil tersebut yang diperselisihkan kebinaannya? Dan yang unggul itu adalah dia itu bina hukumnya, yaitu fi'lul amr.
Fi'il amr ini dipersisihkan kebinaannya. Namun yang unggul dia ini mabni. Yang unggul dia mabni. Tapi bukan berarti yang menyatakan tidak mabni nggak benar ya, karena di sini hanya dibilang unggul. Warrajih annahu mabni. Ya. Jadi yang satu berarti hanya marjuh ya, bukan khata. Baik. Wa huwa fi'lul amr nahwu idrib. Contohnya adalah seperti idrib wa huwa mabniyun 'indal basriyin wa mu'rab 'indal kufiyin. Dan fi'il amr ini mabni menurut orang Basrah dan mu'rab menurut orang Kufah. Ya, menurut mereka. Nah, demikian. Jadi bukan mabni ya. Karena memang saya pun sebenarnya punya pertanyaan yang besar terhadap pandangan yang rajih ini ya. Jadi saya punya pertanyaan yang besar terhadap pandangan yang rajih. Karena apa? Karena jika mereka ditanya bahwa bina itu ada berapa, maka jawaban mereka nggak lebih dari bina itu ada berapa? Ya, biasanya enggak bukan mabni. Bina itu ada berapa? Kalau i'rab ada berapa? 4. Bina ada berapa? Binanya bukan mabni ya, bina. Kejadian binanya, ketetapan, kebakuan ada berapa? Kalau i'rab ada 4, bina ada berapa? Apa saja? Nah, itu dia. Fathah, dhamma, kasr sama sukun. Dan enggak lebih dari itu. Namun bagaimana dengan idribu? Kata mereka apa? Mabni ala hadfil akhir katanya. Lah kan bina cuma 4. Fathah, ya kan? Fathah, kasr, dhamma sama sukun. Ya seharusnya pilihannya antara 4 tersebut. Wallahu a'lam. Itu pertanyaan besar saya sama pandangan yang menyatakan rajih. Ya silakan jawab. Kalau begitu seharusnya dari awal jangan katakan seperti kita mengatakan wa aqsamul i'rab arba'ah. Nah, seharusnya wa anwa'ul bina jangan dibilang arba'ah. Kan gitu. Iya, karena ketika kita tanya berapa naul i'rab, mereka akan jawab 4. Jelas? Baik, itu pertanyaan besar saya terhadap mereka. Ya. Nah, jadi makanya saya katakan tadi, ya sudah tepatlah Ibnu Aqil hanya mengatakan rajih. Ya, tidak seperti yang di awal tadi wal awwal huwa sahih kan gitu ya. Dia mentashih. Ya, adapun di sini dia hanya melakukan tarjih. Karena memang untuk dinyatakan bahwa pandangan Kufah itu salah itu berat ya. Demikian. Dan masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita utarakan untuk pandangan yang rajih ini, yang dianggap rajih ini kan gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya masih punya banyak pertanyaan-pertanyaan lain terkait rajihnya rajihnya kebinaan fi'il amr ataupun kemabnian fi'il amr. Wallahu a'lam. Ya, silakan lakukan pentelahan jika antum ingin melanjutkan pembahasan ini. Wal mu'rabu minal af'ali wal mudhari. Adapun yang mu'rab, adapun fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari. Wala yu'rabu illa idza lam tattasil bihi nunut tawkidi au nunul inafi. Dan tidaklah dia berhukum mu'rab, ya tidaklah dia berhukum i'rab atau tidaklah fi'il mudhari itu mu'rab kecuali apabila nun taukid dan nun inas tidak bersambung ke dia. Kecuali apabila dalam kondisi nun taukid ataupun nunul inas tidak terhubung ke dia. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau nun inas ataupun nun taukid terhubung ke dia berarti enggak mu'rab si fi'il mudhari'nya. Berarti apa? Ya enggak mu'rab berarti mabni. Hukumnya jadi bina. Nah, tapi seperti yang tercatat di dalam matan, di situ dikatakan mubasyirin. Ya, namun di sini kata-kata mubasyirnya justru berada di famithalu nun taukidil mubasyirah. Ini baru benar ya. Maksudnya baru cocok ya. Enggak tahu ya. Jadi yang tadi pun saya enggak berani nyalahin. Ini soalnya lafaznya Ibnu Malik ya. Tapi bisa jadi juga salah. Maksudnya salah di dalam penukilan, salah di dalam penaskahan. Ya, maksudnya dari Ibnu Maliknya barangkali bisa jadi nun taukidin mubasyiratin begitu ya. Enggak tahu juga. Dibilang darurat syiar enggak mungkin sana.
Oh, karena ini yang Belum pernah saya nemu alasan itu. Ya, darurat syair sehingga tak marbutah dibuang. Karena saya ditemui kopiahnya. Masalahnya daruratnya di mana tuh? Oke lah, anggaplah saya setuju. Saya mau tanya ke antum, daruratnya di mana? Antum mau bilang darurat itu harus punya alasan kan gitu ya. Ini darurat kenapa? Darurat karena kalau darurat di seenak-enak kita ini bisa gawat nanti ya kan? Iya, jadi zina pun jadi darurat nanti kan gitu ya. Kan gawat itu. Nah demikian. Karena tahu guru saya ngajarnya gitu. Iya, benar. Tapi kan semua darurat itu harus diterangkan ya. Apa sisi daruratnya? Nah ini apa sisi daruratnya kan begitu ya? Ya bukan masalah kopiah di sini ya. Baik. Nah jadi sampai di mana tadi? Ya, famithalu nunut taukidil mubashirati hal taqribanna wal fi'lu ma'aha mabniun 'alal fathi. Ya, maka ketika itu fi'ilnya bina 'alal fathi. Jadi fi'il yang bersama nun taukid mubashirah, fi'il yang bersama nun taukid mubashirah itu ketika itu dia mabniun 'alal fathi. Wala farqa fi dzalika bainal khafifah wath tsaqilah. Enggak ada perbedaannya, mau yang nun taukid khafifah maupun yang nun taukid tsaqilah. Tidak ada perbedaan dalam hal ini. Nah, demikian. Fa in lam tattasil bihi lam yab. Lam apa ini? Fa in lam tattasil bihi lam iya, lam yubna. Baik. Fa in lam tattasil bihi lam yubna. Nah, jika dia tidak terhubung ke fiil tersebut, maksudnya si nun taukid khafifah ataupun nun taukid tsaqilah tersebut tidak terhubung ke fiil tersebut secara langsung, lam yubna, maka tidak dibandingkan. Wa dzalika kama idza fasala bainahu wa bainaha alif husnain, dan begitu pula apabila terdapat pemisah tidak secara langsung antara si fiil dengan si nun taukid. Ya. Jadi wadzalika kama idza fasala bainahu wa bainaha alif husnaini. Ya. Nah, jadi apabila dan begitu pula hukumnya sama, maksudnya apa? Dia itu tidak dimabnikan, ya. Apabila alif husnain itu memisahkan antara fiil dengan nun taukid. Memisahkan antara fiil dengan nun taukid. Nah, dari sini ini memperjelas kita bahwa alif husnain itu bukanlah komponen dari fiil. Nah, oleh karena itu tidak bisa kita katakan bahwa fiilnya musanna. Ya, jadi ungkapan fiil musanna itu belum tepat. Ya. Fiil mufrad, fiil musanna, fiil jama'. Karena justru di sini alif dinyatakan sebagai pemisah antara si fiil dengan si nun taukid. Berarti yang musanna yang lebih yang lebih tepat untuk kita katakan musanna justru alifnya. Maksudnya si dhamirnya. Dhamir yang musanna, fiilnya yang enggak ada istilah musanna, tidak ada istilah mufrad dan tidak ada istilah jama'. Wallahu alam. Nah, demikian. Oh, iya, tafadhal. Contohnya adalah tatribani. Ya, tatribani. Maka di sini tatribani mu'rab. Wa asluhu, dan asal dari tatribani adalah tatribaninni. Itu aslinya. Ya kan, tatribani. Lalu masuk nun taukid. Jadi tatribani. Tapi asli dari tatribani sebenarnya adalah tatribani enni. Kan ini tatribaninni. Fajatama'at thalathu nunatin. Maka ketika itu terjadilah penghimpunan 3 nun. Berarti saat di tatriban yang pertama, hal tatriban ini berarti ada tasdid di atasnya. Yang baru bilang waktu tatriban ini penulisannya. Iya. Ada tasdidnya lagi. Jadi tatribani sebenarnya aslinya adalah tatribaninni.
Afwan, tadribaninna, afwan ya. Tadribani aslinya adalah tadribaninna. Ya, afwan. Fajtama'a thalathun nunat. Maka terhimpunlah 3 nun pada ungkapan tersebut, pada kalimat tersebut. Fahudhifatil ula. Maka yang pertama pun dibuang. Kenapa dibuang? Apa alasan pembuangannya? Ya. Wahia nunur raf'i. Ya, tapi sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah nun tanda alamat rafa. Wahia nunur raf'i. Ya. Nun yang pertama itu ataupun nun yang kita buang ini adalah nun tandanya rafa. Alasannya apa? Karahata tawalil amsal. Karahata tawali. Ya, karahata tawalil amsal. Ya benar ya. Karahata tawali al amsala. Iya. Jadi karena dibenci ya, dibencinya apa namanya itu ya? Turut berturut. Hah? Iya, turut apa turut berurut apa? Gimana bahasanya? Turut berurut bahasanya. Berurutan gitu ya. Jadi dibencinya turut berurut gitu ya. Ya gitulah bahasanya. Berurutnya, dibencinya berurutnya 3 huruf yang sama gitu. Apa namanya yang semisal ya. Nah, begitu. Jadi dibencinya huruf-huruf yang apa namanya? Berurutnya huruf yang semisal. Fasara hal tadribanni, maka jadilah ungkapannya hal tadribanni. Itu Ustaz, kalau kita buat pertanyaan, berarti pertanyaannya cuma kalau kita buat soal. Bagaimana caranya kita membuat dari bahasa Indonesia telah memukul 2 orang perempuan bisa. Sebenar-benar telah memukul, benar-benarlah sedang memukul mereka berdua laki-laki gitu. Kan kita oke. Kita menimbulkan pertanyaannya cara memasukkan. Maksudnya apa mau nyuruh apa ini? Kalau kita membuat soal. Iya, maksudnya soalnya berkaitan dengan apa? Nyuruh dia membahas Arab kan gitu? Iya, itulah. Kalau nyuruh dia membahas Arab kan? Susun aja dalam bahasa Indonesianya, misalnya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mereka berdua benar-benar sedang memukul, begitulah. Maka nanti dia bikin bahasa Arabnya. Ya berarti itulah memunculkan pertanyaannya. Nah demikian. Mereka berdua benar-benar sedang memukul. Ya, nah, begitu. Jadi Ustaz, kalau nun taukid saqilah ini kan tadinya fathah binanya. Iya. Ketika di sini kan fasara hal tadribanni. Iya. Apakah kasroh itu pindahan dari yang nun tanda rafa tadi, Ustaz? Oh, maksudnya nun taukid itu kan maftuhah ya. Iya. Nun taukid saqilah itu kan tasydid dan difathahkan. Lalu kenapa di sini nun taukidnya tiba-tiba menjadi kasrah? Ya, ini kayaknya efek dari dibuangnya nun tanda rafa tadi ya, di mana bahwa pembuangan nun tanda rafa itu bukan dikarenakan jazmnya tapi dikarenakan karaha tawalil amsal, sehingga untuk membuktikan bahwa dia itu dibuang karena karaha tawalil amsal maka kasrahnya itu dibiarkan ya. Jadi kasrahnya dibiarkan, wallahu alam. Itulah yang bisa saya tangkap, karena adapun ucapan dari mereka secara sharih saya belum pernah nemui kenapa nunnya ini dikasrahkan. Ya, tapi ini spekulasi saya sendiri gitu ya. Jadi perspektif saya sendiri. Ya, di mana nunnya itu dikasrahkan ya dikarenakan untuk membuktikan bahwa pembuangan nun tanda rafa tadi bukanlah karena jazm ataupun karena nasab, tapi dikarenakan karahati tawalil amsal. Ya, tidak disukainya huruf yang semisal itu berturut-turut. Ya. Demikian. وكذلك يعرب الفعل المضارع وكذلك يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء أو ياء مخاطبة أو ياء مخاطبة نحو هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هند. Nah begitu pula ya, begitu juga fi'il mudhari itu harus di-i'rab ya, atau dengan kata lain fi'il mudhari itu mu'rab apabila pemisah di antara si fi'il
dengan nun taukid itu adalah waw jamak. Ya, apabila pemisah antara fiil dan nun taukid adalah waw jamak ataupun pemisahnya adalah ya mukhatabah. Seperti contoh tadribunna ya zaiduna dan tadribinna ya hind. Wa aslu tadribunna, dan asal daripada tadribunna adalah tadribunanna. Fa hudifatin nun al-ula litawalil amsal, maka dibuanglah nun yang pertama, yaitu nunnya rafa. Nah, nunnya tanda rafa karena dibencinya, karena tidak disukai tawalil amsal, berturut-turutnya huruf yang semisal, kama sabaq, sebagaimana sebelumnya. Fasara tadribunna fa hudifatil waw liltiqa'i sakinain. Fasara tadribunna wa kadzalika tadribinna. Nah, begitu jugalah alasan untuk tadribinna. Yang aslinya berarti adalah tadribinanna. Ya, tadribinanna. Fa fa'ala bihi ma fa'ala bi fa fa'ala. Fa fu'ila ya, fa fu'ila bihi ma fu'ila bi tadribun. Ya, ma fu'ila bi tadribunanna. Maka pada tadribinanna ini dilakukan sebagaimana yang dilakukan pada tadribunanna. Ya, berarti dibuang nun rafa ditawalil amsal, kemudian terjadilah pertemuan sukun, maka dibuanglah ya-nya, maka jadilah tadribinna. Jadi kalau misalnya fiilnya itu tersambung sama nun taukid langsung, tidak ada terpisah antara nun taukid dengan, tidak ada pemisah antara nun taukid dengan fiilnya, itu dia mabni. Iya. Kalau ada pemisah itu mu'rab. Iya, tetap mu'rab. Itu mu'rab. Iya, begitu. Jadi nggak dikatakan dia ini. Jadi berarti tadribinna yahinat. Ya, wahal tadribinna yahinat. Tadribinna marfu'un. Ya. Marfu'un. Iya, marfu'un. Langsung kita katakan tadribinna marfu'un. Kenapa? Iya, litajarrudihi anil awamil. Ya. Dan apa tanda rafanya? Wa alamatu rafihi thubutun nun. Betul nun. Ya kan? Dan mana nunnya? Ya, mahdhufa. Jadi nunnya wan nun mahdhufa litawalil amsal. Nah, demikian. Bahkan domirnya pun jadi dibuang ya. Bahkan domirnya pun jadi dibuang. Gara-garanya apa? Iya, litiqa'i sakinain. Domir apa? Ya-nya. Domir ya dan domir wawnya. Di mana waw itu kan wawul jamak, ya-nya ya mukhatabah. Ya kan gitu, domir ya. Yang dari antum. Iya, wawnya semakna dengan antum maksudnya. Iya. Wawnya semakna dengan antum, atau dengan kata lain wawnya itu adalah kalian. Ya, oh, kalau di sini mereka ya, karena pakai iya ya. Pakai ta ya? Oh ya, benar pakai ta. Berarti antum lah ya. Jadi wawnya semakna dengan antum, ya-nya semakna dengan anti. Nah, begitu. Wa hadha huwal murad biqaulihi wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni taukidin mubashirin. Dan inilah maksud dari pernyataan Ibnu Malik wa a'rabu mudhari'an, dan mereka menyatakan mu'rab fi'il mudhari in 'ariya min nuni taukidin mubashirin, jika tidak terdapat nun taukid secara langsung. Fasyarata fi i'rabihi ayyu ariya ya'ra ya ayyara min dzalika ya ariya ya'ra ya, kalau nggak salah, coba periksa di kamus nanti. Ayyara min dzalika wa mafhumuhu annahu idza lam ya'ra minhu yakunu mabniyan. Maka di sini maksudnya Imam Ibnu Malik mensyaratkan di dalam ke'iraban fi'il mudhari itu adalah apabila kosong dari hal tersebut. Ya, ini dari apa? Nun taukid mubashir. Ya. Kan begitu. Ya, min nuni taukidin mubashirin. Ya, tapi sebenarnya seharusnya yang tepat ayya adi min tilka gitu ya. Baik. Wa mafhumuhu, maka mafhum mukhalafahnya annahu idza lam ya'ra, kalau misalkan dia tidak kosong dari ataupun tidak lepas dari nun taukid, kan gitu ya. Berarti seharusnya lam ya'ra minha gitu ya. Baik. Yakunu mabniyan, maka dia itu menjadi mabni. Nah, itulah mafhumnya. Ya, tersiratnya demikian. Jadi tersiratnya berarti yang tersirat adalah kalau dia itu tidak kosong dari nun taukid, berarti dia mabni. Karena di sini dikatakan, karena di sini Ibnu Malik mensyaratkan jika dia kosong dari nun taukid. Ya, jika dia kosong dari nun taukid, maka dia mu'rab. Tapi jika dia tidak kosong dari nun taukid, berarti dia mabni. Itulah yang tersirat.
fa'ulima ya, anna madhhabahu anna al-fi'la al-mudhari'a la yubna illa idza basharathu nunut tawkidi nahwu hal tadribanna ya Zaid fa in lam tubashirhu u'riba ataupun a'raba ya, fa in lam tubashirhu a'raba wa hadha huwa madhhabul jumhur. Maka dari sini dapat diketahui bahwa madhabnya Ibnu Malik adalah fi'il mudhari itu tidak dimabnikan kecuali apabila si nun taukid langsung terhubung ke dia. Tidak dimabnikan. Iya, tidak dimabnikan kecuali jadi bahwa fi'il mudhari itu. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa mazhabnya Ibnu Malik itu fi'il mudhari itu tidaklah mabni kecuali basyarathu kecuali kecuali nun taukid bersambung secara langsung gitu ya. Basyarathu kecuali nun taukid bersambung secara langsung ke fi'il tersebut. Dan nun inas. Dan kalau nunul inas ya udah pastilah, nggak mungkin nggak. Gimana caranya? Ya gimana bisa nunul inas terpisah atau ada pemisah antara nunul inas dengan fiil ya? Nggak mungkin ya, karena seperti tasrifan kita ya. Nunul inas langsung tidak akan tidak mabni kecuali nun taukid itu basyarathu. Ini basyaratil fi'l. Ya. Kok yang di atas Ustaz? Wala yu'rabu. Iya, wala yu'rabu illa idza lam tattasil bihi nun taukid. Maksudnya tidak di-i'rab. Iya, wala yu'rabu dan tidaklah dia mu'rab, ya kan gitu. Wala yu'rabu dan tidaklah dia mu'rab kecuali apabila tidaklah dia mu'rab kecuali apabila tidak bersambung dengannya nun taukid ataupun nunul inas. Kalau bersambung baru. Iya, barulah dia mu'rab. Kan gitu ya. Bukanlah. Ini kan wala yu'rabu dan tidaklah dia itu di mu'rab ataupun dinyatakan i'rab kecuali apabila tidak bersambung ya, kecuali apabila tidak bersambung dengannya nun taukid ataupun nunul inas. Paham kan? Memang bahasanya muter-muter ya. Baik. Kemudian fa in lam tubashirhu ya a'raba. Nah, kalau misalkan tidak bersambung secara langsung ya u'riba ya, bukan Arab. Jadi kalau misalkan dia itu tidak secara langsung tidak bersambung secara langsung, maka dia di i'rab. Wa hadha huwa madhhabul jumhur dan ini merupakan pandangan kebanyakan ataupun mayoritas. Wa dhahabal akhfash ila annahu mabniyun ma'a nunit tawkidi sawa'un ittasala bihi nunut tawkidi am lam tattasil. Dan Al-Akhfash justru berpandangan bahwa dia itu mabni bersama nun taukid baik terhubung secara langsung sebentar ya. Ataupun tidak. Mabniun ma'anu. Iyalah benar, maksudnya tidak bersambung secara langsung ini ya. Ya kan? Sawa'un ittasarat bihi nunut taukid aw lam tattasil. Yalah, maksudnya tidak secara langsung karena kan ini berbicara tentang ila annahu mabniyun ma'a nunut taukid. Pokoknya fiil mudhari itu mabni saat bersama nun taukid. Baik dia bersambung dengan nun taukid, tersambung secara langsung dengan si nun taukid atau si nun taukidnya tidak tersambung secara langsung. Yaitu kayaknya maksud dari makna ittasarat di sini ya. Ittasarat aw lam tattasil. Wa naqala an ba'dihim annahu mu'rabun wa in ittasalat bihi nunut taukid. Bahkan ternukil juga di sana pandangan sebahagian mereka fi'il mudhari itu mu'rab sampai tersambung dengan nun taukid sekalipun. Jadi wa naqala an ba'dihim annahu mu'rabun, bukan wa naqala ya, wa nukila an ba'dihim annahu mu'rabun wa in ittasalat bihi nunut taukidi. Dan ternukil juga ya di sana dari sebahagian mereka bahwa fi'il mudhari itu tetap mu'rab walau terhubung dengan nun taukid. Ya, apalagi kalau terpisah. Karena jika tidak terpisah saja pun dia tetap mu'rab kata sebahagian mereka. Maksud lam yattasil tadi tidak bersambung secara langsung gitu.
Iya. Atas semua Iya. Karena gini, kalau misalkan bukan itu yang dimaksud, ya bukan itu yang dimaksud, ya karena pembicaranya dari awal annahu mabniun ma'anun taukid. Annahu mabniun ma'anun taukid. Jadi yang dimaksud dengan ittasala, makna ittasala di sini maksudnya adalah terhubung secara langsung. Kayaknya itu maksudnya. Yang tidak terhubung secara tidak langsung itu bagaimana? Ya, ada pemisah. Berarti itu tetap mabni. Kalau menurut Al-Akhfash, Oh, menurut iya, wa dhahab Al-Akhfash. Jadi menurut Al-Akhfash, pandangan Al-Akhfash bahwa fi'il mudhari itu ya tetap mabni saat bersama nun taukid, saat bersama nun taukid, baik terhubung secara langsung ataupun tidak terhubung secara langsung. Akhfas itu kelompok Lebih juga. Hah? Maksudnya kayak jumhur juga gitu. Bukan, Al-Akhfash itu salah satu ulama nuhad. Oh gitu. Ya. Adapun menurut namun di sana bahkan ada pandangan yang lebih ekstrim, ya di mana ternukil sebuah pandangan fi'il mudhari itu mu'rab walaupun terhubung dengan nun taukid, tetap mu'rab walaupun terhubung dengan nun taukid. Nah, ini ternukil dari sebahagian mereka. Ya, dari sebahagian pandangan-pandangan mereka. Ya, terakhir, wa mithalu mattasalat bihi nunul inas al-hindat yadribna. Dan contoh untuk nun inas terhubung dengan fi'il mudhari adalah al-hindatu yadribna wal fi'lu ma'aha mabniun 'ala sukun. Nah, dan fi'il yang terhubung nun inas terhubung dengannya itu mabninya 'ala sukun wa naqala al-musannif rahimahullahu taala fi ba'dhi kutubihi annahu la khilafa fi bina'il fi'il mudhari ma'a nunil inas. Wa laysa kadzalika bal al-khilaf mawjud. Ya, wa mimman naqalahu al-ustadz Abdul Hasan bin Usfurin fi syarh al-idah. Musannif menukilkan sebuah pernyataan, ya. Maksudnya Imam Ibnu Malik rahimahullah taala menukilkan sebuah pernyataan di dalam salah satu, ya di sebahagian tulisannya. Berarti kita banyak. Iya. Kitab Ibnu Malik nggak cuma ini ya, kita aja yang kenalnya cuma ini ya. Fi ba'dhi kutubihi, ya, di sebahagian salah satu tulisannya. Ya, jadi di mana Imam Ibnu Malik menukilkan pernyataan mereka, annahu la khilafa fi bina'il fi'lil mudhari ma'anunil inas. Tidak ada perbedaan di sana, tidak ada khilaf di sana terkait mabninya fi'il mudhari jika bersama nunul inas. Tapi Ibnu Aqil menampisnya, ya, dengan mengatakan walaysa kadzalik. Ya, walaysa kadzalik, bal al khilafu mawjudun. Akan tetapi ada khilafnya di sana. Terkait masalah mu'rab atau mabnikah, pasti mabnikah atau bisa jadi apakah ada yang menyatakan mu'rab? Ya ada. Balil khilafu mawjudun. Wa mimman naqalahu, dan yang diantara yang menukilkan adanya khilaf terkait hal ini adalah al-ustadz. Ya, ini ketika Ibnu Aqil saja menggelarinya dengan al-ustadz, ini berarti orang al-allamah ya. Bukan al-alama ya. Iya al-allamah ya. Baik. Abdul Hasan bin Usfurin fi syarh al-idah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, di dalam syarah kitab al-idah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta